Bro, balik lagi sama kita Gudang Mobil. Jadi di depan kita ini ada F30 2015 tipenya yang sport. Jadi kan dia punya dua trim, yaitu yang luxury sama yang sport. Yang di depan kita ini sport. Dan ini 2015 akhir. Nanti untuk perbedaannya bakal gue jelasin. Nah, untuk di lampu depan, jadi dia tuh udah HID bawaan dari BMW-nya. Dan HID-nya itu udah B-beam, jadi bisenon ya, beamnya jadi satu. Terus dia juga ada angel eyes-nya, jadi kalau kita unlock mobilnya dia akan nyala seperti itu. Untuk sennya dia masih halogen, dan fog lamp-nya dia juga masih halogen biasa. Terus untuk di grill itu sebenarnya udah gantian. Yang biasa itu yang bawaan mobilnya tuh dia ada stainless-nya gitu. Kalau ini udah diganti sama double slab grill. Nah, terus kalau kita unlock itu dia ada welcome light di bawah handle pintunya. Terus karena ini trimnya yang sport, dia ada lambang sportnya di sini. Nah, terus untuk velg tuh dia ukuran 17 inci. Nah, untuk spion dia tuh warnanya tuh black glossy bawaan dari mobilnya ya. Nah, dia untuk lampu belakangnya ini sebenarnya masih kebanyakan pakai bohlam biasa. Cuman untuk lampu istilahnya lampu malamnya kayaknya dia udah pakai LED bar. Terus untuk lampu plat nomor dia udah bawaan tuh LED dari sananya sih. Sama kalau trim sport ini, tuh dia udah ada warna hitamnya. Kalau yang luxury tuh kalau nggak salah dia warnanya krom-krom gitu. Sama ini ada lampu kucing. Ya, karena ini 2015 akhir, jadi tuh perbedaan dia dengan yang tahun 2015 pertengahan, yang awal atau yang 2014 itu adalah bagasi tendang sama comfort access. Jadi tuh kita tinggal kantongin kunci dia. Nah, terus kita ngedeket ke bagasi. Bisa langsung kebuka gitu. Cuman dia masih belum ada tombol di bagasinya buat tutup secara elektrik gitu. Nah, ini untuk segitiganya kalau lagi kita berhenti di pinggir jalan atau ada emergency. Bagasinya sih gitu aja. Oh ya, terus di bawah sini dia tuh ada sensor parking ya. Cuman di belakang doang, di depan tuh belum ada. Kalau untuk 320 ini dia antenanya model-model shark fin gitu ya. Sama sebenarnya perbedaannya dia dengan 328 itu, dia kalau 320 belum ada sunroof, 328 udah ada. Dan kalau 328 itu mufflernya dia udah double. Kalau yang 320 ini masih yang single tip, jadi cuman keluarnya satu aja kayak gitu. Nah, terus di kaca belakang dia udah ada garis-garis untuk defogger ya. Nah, ini gue kasih lihat kalau kita kantongin kuncinya dan mobilnya masih dalam keadaan terkunci, kita tinggal masukin tangannya di balik handle-nya. Ntar mobilnya bisa langsung kebuka. Itu seperti itu. Dan spionnya juga langsung kebuka. Itu sih. Kalau untuk kuncinya tinggal kita taruh tangan di sini aja. Tuh, kita taruh lamaan buat spionnya nutup. Nah, ini interiornya kayak gini. Kalau kita lihat di door trim ini dia tuh ada aksen black glossy. Terus di sini tuh leather sama ada red stitching. Di sini tuh silver gitu. Di atas ini juga soft touch ya. Sama untuk ini pengaturan buat kaca spion. Sama yang bawah ini window untuk all auto gitu. Terus di bawah sini ada buat cup holder segitu aja. Sama ini ada seal plate BMW gitu. Nah, ini pengaturan joknya, dia ada reclining, ada sliding, ini buat lumbar, sama ini ada memory seat 2 slot. Di atas sini dia ada pengaturan lampunya, dia udah dapat auto. Ini fog light depan, ini fog light belakang, ini untuk ngatur dimmer nih, kecerahan di speedometer. Dan di sini ada tempat penyimpanan kecil.
gitu. Ini setirnya kayak gini, ada tonjolan-tonjolan gini juga nih, sama ada red stitching juga di sininya. Terus ini buat ngatur audio untuk volume. Ini mode buat ganti dari radio ke Bluetooth atau ke aux. Yang bawah sini untuk voice command, dan ini kayaknya untuk telepon deh. Di sebelah kiri ini ada limiter kecepatan, jadi kalau kita pencet misalkan kita limiter di 60, mau kita geber kayak gimana pun juga dia nggak bakal ngelewatin 60 km per jam gitu. Nah, mobilnya bakal kita nyalain ya. Cara nyalainnya cuma cukup injek rem sama tekan tombol di sini. Kayak gitu sih. Nah, terus di atas sini tuh ada yang itu loh, kalau kita lagi di kemacetan mobil bisa otomatis berhenti sendiri. Ini kita tinggal di kemacetan tuh mobil bisa langsung mati sendiri, mesinnya cuma nyalain sama matiin ini aja sih sebenarnya gitu. Nah, yang di sini tuh buat ngatur AC-nya. Jadi di sini tuh untuk seberapa kencang hembusan angin yang kita mau. Terus di sini ada arah hembusan anginnya tuh. Ada buat ke badan sama ke kaki doang dan lain-lain gitu sih. Terus di sini tuh juga untuk semburan angin, tapi yang untuk di driver. Dia jadi beda ya, sisi penumpang sama pengemudi itu bisa diatur. Kalau yang ini buat sirkulasi udaranya. Nah, kalau yang ini untuk set suhu AC nih. Jadi beda antara pengemudi sama penumpang depan, bisa diatur beda-beda gitu. Gitu sih. Terus ini ada rear defogger, di sini ada front defogger. Nah, yang di atas ini mode sebenarnya sama kayak yang di setir ya, bisa buat shortcut ke radio, ke Bluetooth atau ke aux. Yang bawah untuk langsung ke radio. Ini buat gedein kecilin volume sih. Tuh. Ini ada tombol buat ngatur suhu juga di sini. Suhu yang tengah. Kalau yang di bawah sini dia cuma buat ngatur suhu yang di samping sana, dan yang di sini buat ngatur suhu yang di samping sana. Kalau yang ini buat yang di tengah nih ya. Terus yang ini buat lock sama unlock pintu, ini buat hazard. Nah, terus tombol yang ini untuk ke menu radio, di sini ke menu awal, telepon, navigasi, back, dan option. Gitu. Kita pencet menu, dia balik ke menu awal. Dan untuk settingan mobil, dia banyak banget, dari lampu, dari penguncian, speed, ada climate, segala macam itu bisa diatur di sini. Terus kalau kita back kita tinggal gini aja, geser. Nah, itu di sini ada vehicle information, jadi dia bisa kasih tahu gimana sih keadaan kendaraan kita, apakah aman untuk kita bawa jalan jauh atau enggak, seperti itu. Tinggal kita geser ke kanan nih, bisa kelihatan semuanya gitu. Nah, untuk yang lucu di mobil ini adalah bentuk apa ya, bentuk gear levernya. Dia modelnya joystick, jadi kita tinggal pencet ini, tarik ke belakang kalau mau ke D, ke netral, dan untuk ke R kita tinggal dorong ke depan gitu. Nah, kalau kita mau ke manual kita tinggal ke D-in terus geser gini aja, udah bisa. Kalau untuk P tinggal pencet gini gitu. Nah, di sini dia ada tombol untuk drive mode-nya nih. Jadi dia tuh ada Sport, Sport Plus, Comfort, sama Eco Pro. Kalau kita pencet misalkan dia ke Eco Pro, di sini akan berubah. Terus Comfort, Sport, sama Sport Plus. Kalau Sport Plus ini dia juga langsung matiin si traction control gitu. Nah, tombol ini juga bisa dipakai buat matiin traction control sih. Terus di bawah sini dia ada tempat penyimpanan kecil sama untuk socket lighter. Di bawah sini dia tuh kita bisa naruh koin, sama kalau kita buka dia tuh bisa jadi cup holder kayak gitu. Terus di sini dia masih parking brake yang model tarik. Ini ada armrest, bisa buka tutup. Tuh. Di sini ada aux. Terus di sini ada buat USB slot juga. Oh ya, buat yang 2015 ini di sini kita bisa apa ya istilahnya, mainin
jari buat ngetik misalkan gestur huruf R atau A atau B atau I gitu-gitu macem-macem jadinya. Terus untuk di atas sini dia ada sunshade, ada lampunya sama ada kacanya juga tuh. Terus ini hand grip kayak gitu. Sama di sebelah sini juga sunshade, lampu sama ada kaca. Untuk di atas di tengah sini ini buat nyalain semua lampu. Terus ini ada buat lampu baca depan, sama ini tuh yang kecil-kecil ini namanya lampu ini, lampu apa namanya? Lampu illumination light gitu aja sih. Jadi tuh ada oranye-oranye juga di sini. Gitu. Nah, ini untuk dashboardnya dia ada aksen piano black, terus ada kayak garis merah gitu dari ujung sampai ke ujung sana. Terus dia untuk material dashboardnya udah pasti dia empuk ya, tuh udah empuk. Nah, ini di belakang juga ada lampu baca kiri dan kanan, terus di sana ada hand grip juga. Tuh sampai ke belakang dia ada material kulit sama ada red stitching dan juga ambient lightnya gitu. Nah, di belakang sini tuh dia ada armrest juga. Jadi kalau dibuka bisa buat sandarin tangan, dan itu di tengah juga ada cup holdernya, ada 2 buah gitu. Terus kemudian di atas itu sih dia kan untuk 3 penumpang di belakang. Dia ada headrestnya juga adjustable. Di bawah sana juga ada lampunya, dan di bawah sini dia ada kisi AC juga nih 2 buah, bisa atur suhu, bisa atur besar kecilnya hembusan angin. Sama di paling bawah tuh dia ada soket untuk ini juga, soket untuk apa? Soket lighter juga. Untuk mesin gue lupa bahas itu. Jadi mesin itu dia 2000 cc 4 silinder plus turbo. Jadi tenaga yang dihasilkan itu 184 horsepower dan newton meter itu 270 sekian lah, gue lupa. Itu sih. Oh ya, terus untuk di mobil ini ada yang lucu. Jadi kalau kita masuk ke vehicle information, dia ada sport display. Terus dia bisa kasih lihat power sama torsi. Jadi kalau kita geber gasnya, tuh bisa kelihatan torsinya berapa, powernya dapat di berapa tuh, kayak gitu. Sama-sama GTR gitu lah bro. Nah, ini untuk speakernya nih dia belum Harman Kardon, karena kan kalau yang Harman Kardon itu 328 ke atas kalau nggak salah. Di sini dia ada speaker di door trim. Terus di sini dia ada tweeter nih, sama di dashboard tengah situ dia juga ada speaker gitu. Nah, terus dia untuk laci penyimpanan yang di sini dia tuh udah soft opening tapi sangat soft, jadi pelat banget. Terus di atas itu dia ada jaring-jaring juga sama ada lampu. Jadi sekian aja reviewnya buat BMW F30 2015 ini. Terima kasih dari Gudang Mobil Tara.